Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Islam ya. Ini adalah bagian kedua dari materi pembahasan mengenai infrastruktur sistem informasi manajemen ya. Di video sebelumnya yang telah diposting di channel YouTube telah mendapat tanggapan yang meriah ya dari saudara-saudara sekalian, dan saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah belajar, dan ini menunjukkan bahwa Anda punya semangat belajar begitu tinggi dan social distancing ini tidak menghalangi kita untuk belajar. Pada bagian kedua dari materi infrastruktur ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan sekaligus memperdalam beberapa materi yang akan saya jelaskan ya, yang mungkin belum dipahami atau perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, ada beberapa pertanyaan saya ingin kelompokkan ke dalam 6 kelompok ya. Tidak semuanya saya jawab, tapi saya coba kelompokkan. Ada pertanyaan yang bersifat umum, kemudian ada yang bertanya mengenai aspek SDM, ada yang bertanya mengenai aspek hardware-nya, ada yang bertanya mengenai aspek software-nya, aspek jaringan, dan aspek data ya, sebagai satu kesatuan. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari temannya yang cukup mewakili ya. Ini ada pertanyaan dari Risma, mengatakan apa perbedaan antara sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen Islam ya, dilihat dari 5 komponen atau infrastruktur tersebut. Nah, saudara sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Pada dasarnya sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen Islam itu tidak ada perbedaan ya. Dari segi perangkat-perangkatnya sama, bahwa apa yang dipakai di negara-negara barat misalnya maupun di negara-negara Islam itu teknologinya sama. Kita pakai komputer, pakai hardware, pakai software, pakai jaringan yang sama. Nah, apa yang membedakan sistem informasi umum dengan sistem informasi manajemen Islam itu pada dasarnya di dalam sistem informasi manajemen Islam kita dipandu, kita diarahkan oleh nilai-nilai Islam. Jadi hanya itu yang membedakan, bahwa di dalam menggunakan teknologi itu kita harus mengikuti pedoman apa yang diatur oleh Islam. Jadi ini lebih kepada pendekatan etika, pendekatan SDM, bagaimana kita menggunakan teknologi itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, teknologi itu tidak boleh digunakan untuk berbuat satu keburukan. Kontennya tidak boleh melanggar, misalnya melanggar dari aspek syariah. SDM-nya tidak boleh melakukan kecurangan, tidak boleh melakukan penyimpangan. Mungkin itu juga diatur dalam organisasi yang bersifat umum. Tapi ada hal yang penting di dalam Islam itu, misalnya kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu selalu mendapat pengawasan dari Allah. Jadi kita selalu bekerja berdasarkan perintah Allah, berdasarkan perintah Rasul, sehingga di dalam mengelola sistem informasi manajemen itu kita selalu berpedoman kepada syariah dan nilai-nilai Islam. Ya, selain itu secara hardware, software, network, jaringan, ya pada dasarnya sama saja apa yang digunakan oleh sistem informasi manajemen secara umum maupun sistem informasi manajemen Islam itu ya. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Anggi Iftita, apa tantangan dengan adanya sistem informasi itu ya. Sebenarnya tantangan itu bisa dari dalam, bisa dari luar ya. Kalau tantangan dari dalam bisa saja menyangkut perkembangan organisasi itu. Kalau tantangan dari luar yang menyangkut perkembangan yang ada di luar organisasi, ya tentu juga kelima komponen itu juga selalu berkembang, SDM-nya, hardware-nya, software-nya, ya, network-nya, datanya juga itu harus selalu dikembangkan. Jadi inilah tantangan yang dihadapi.
Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari saudara Akbar ya. Apa faktor yang menyebabkan jaringan atau network di Indonesia ini belum sebaik atau seoptimal jaringan yang ada di luar negeri? Sebenarnya ini penyebabnya banyak ya. Pertama dari faktor infrastruktur, misalnya bagaimana ketersediaan infrastruktur itu belum sebanding dengan kebutuhan yang memang diperlukan. Misalnya dalam satu daerah itu kita butuh berapa BTS, berapa tower ya, itu harus disiapkan. Kemudian servernya ya, kemudian misalnya kabel-kabel standar-standar teknologi itu. Nah, kenapa kan ini membutuhkan investasi yang besar. Oleh karena itu sering kita mengalami ada daerah-daerah itu yang penerimaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena mungkin BTS-nya atau towernya di situ tidak tersedia ya, atau penggunaannya terlalu banyak, tidak sebanding dengan kebutuhan daya tampung dari penyebaran coverage dari BTS itu. Kemudian faktor alam juga berpengaruh ya, faktor cuaca. Kan Indonesia ini kan negara kepulauan, jadi cuaca itu juga misalnya hujan ya, awan itu mempengaruhi sinyal. Kemudian juga faktor provider dari penyedia konten itu sering juga membuat konten-konten yang punya daya yang besar ya, sehingga ketika kita misalnya mengambil data itu butuh waktu yang lama. Nah, tentu banyak faktor ya, tapi bagaimanapun Indonesia ini bukan juga yang paling lambat ya, tapi bukan juga yang paling cepat ya, kira-kira di tengah-tengah lah seperti itu. Ya, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Kita lihat lagi ini. Ya, dari Yusril ya. Nah, Yusril ini bertanya mengenai SDM ya. Siapa saja yang dapat dikelompokkan di dalam SDM ya itu. Ya, sudah saya jelaskan bahwa secara umum SDM itu dapat dikelompokkan ke dalam dua ya. Yang pertama ada pengguna biasa dan ada pengguna spesialis. Pengguna biasa itu adalah pemakai pada umumnya ya. Misalnya orang di kantor itu orang yang tidak menguasai teknologi, mengetik ya, sama juga mahasiswa ya, guru, dosen ya, yang menggunakan teknologi itu adalah pengguna biasa. Kalau yang tenaga ahli itu orang-orang yang memang ahli di bidangnya, seperti programmer gitu ya, sistem administrator dan sebagainya. Mereka ini punya keterampilan, punya ilmu, punya skill yang khusus di bidang teknologi ya, sehingga mereka kita kategorikan sebagai orang yang ahli ya. Kemudian bagaimana jika di dalam organisasi tidak memiliki tenaga ahli ya? Ini dari Hera. Sebenarnya tidak masalah ya, karena tenaga ahli itu bisa kita sewa dari luar ya. Kalau organisasi itu tidak punya tenaga ahli, dia bisa menyewa dari luar. Karena tenaga ahli itu juga sebenarnya tidak selalu diperlukan setiap saat. Kalau sistem itu berjalan dengan normal, maka tenaga ahli itu relatif tidak terlalu diperlukan pada saat itu. Misalnya tidak ada gangguan, maka kita tidak perlu ada maintenance. Misalnya softwarenya berjalan seperti biasa ya, normal ya, kita tidak terlalu membutuhkan tenaga ahli pada saat itu. Namun bagaimanapun ketika ada gangguan itu harus ada cepat ditangani ya, atau memang ada satu kebutuhan tenaga ahli. Ini sebenarnya tergantung juga dari kebutuhan organisasi itu. Kalau memang diperlukan satu tenaga ahli ya harus disiapkan. Kalau tidak bisa disiapkan, kita bisa menyewa ya dari luar. Jadi intinya tenaga ahli itu bekerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tidak harus dari organisasi itu sendiri. Kita bisa menyewa dari luar ya. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan mengenai hardware ya. Bagaimana kita memilih perangkat keras dan perangkat lunak ya? Sebenarnya ini sangat berkaitan dengan kebutuhan organisasi itu. Jadi organisasi itu sudah harus
memetakan kebutuhan perangkat keras, perangkat hardware, perangkat jaringan dalam perusahaannya atau dalam organisasinya. Ini nanti akan kita bahas di dalam life cycle sistem informasi manajemen. Di situ ada perencanaan, ya. Jadi yang tahu persis kebutuhan itu adalah perencana teknologi itu. Kita tidak bisa langsung membeli perangkat-perangkat teknologi begitu saja. Kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Misalnya kebutuhan hardware-nya, kapasitasnya berapa, kemudian jaringannya, bentuk jaringannya berapa, pengelolanya siapa, baru kita investasi. Karena teknologi ini membutuhkan satu investasi yang besar. Oleh karena itu jangan kita pasang dulu baru mikir, kita mikir dulu baru kita pasang, kita beli baru kita pasang, ya. Ya, jadi begitu. Jadi itu sangat tergantung pada kebutuhan. Karena itu kita teliti dulu, observasi dulu sebelum kita memasang perangkat-perangkat itu. Intinya kita harus menyesuaikan antara kebutuhan kebutuhan organisasi itu dengan penyediaan perangkat-perangkat yang ada yang kita perlukan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Yayang Saputri mengenai software, ya. Apakah ada kelemahan yang dimiliki oleh penggunaan software untuk organisasi? Ya, tentu saja banyak ya kelemahan yang harus diantisipasi dalam penggunaan software ini. Misalnya perkembangan software itu harus diantisipasi. Jangan sampai kita menggunakan software yang sudah ketinggalan, yang sudah kadaluarsa. Ya, jadi kita harus selalu memperbarui software itu. Kemudian yang kedua, kelemahan yang mungkin terjadi pemanfaatan software itu secara tidak bertanggung jawab. Misalnya terjadi hacking, ya, terjadi penerobosan atau terjadi pemanfaatan software yang tidak benar, ya, oleh pengguna. Oleh karena itu banyak juga kelemahan yang harus diantisipasi ketika kita menggunakan software, ya. Dan lebih penting juga harus ada keahlian di dalam menggunakan software itu. Jangan sampai kita ketinggalan kecepatan belajar dan kecepatan kita mengantisipasi perkembangan software itu tidak sesuai dengan kemampuan SDM kita, ya. Oke. Selanjutnya ini ada dari Nur Wahidah. Haruskah setiap organisasi memakai jasa penyedia layanan perangkat lunak, ya? Sebenarnya bisa ya, bisa tidak ya. Tergantung kebutuhan dan tergantung kemampuan organisasi itu. Kita bisa menggunakan software itu dengan membeli softwarenya, dan setelah itu ada perusahaan memang ketika kita membeli softwarenya kita diajari bagaimana menggunakan software itu dan kita didampingi, ya. Jadi ketika kita membeli software, menggunakan software, memang sebaiknya ada orang ahli yang mengetahui cara menggunakan software itu. Itu bisa dari internal maupun dari jasa penyedia layanan software, ya. Silakan saja. Nah, tentu orang yang ahli itu memang kalau bidangnya ya itu yang harus kita pakai, ya. Jangan sampai kita menggunakan atau mengandalkan orang dalam tapi mereka tidak ahli, ya. Nah, jadi ini kita lihat juga kemampuan dari SDM yang ada di dalam organisasi kita, ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai jaringan, ya. Selanjutnya dari Lutfia, ya. Apa faktor utama yang menjadi landasan mengapa jaringan yang menggunakan nirkabel lebih unggul dibanding menggunakan kabel, ya? Kalau mau dikatakan lebih unggul nirkabel atau kabel itu relatif, ya. Nah, ini saya mau sambung dengan pertanyaannya Rahma ini. Apa kelebihan dan kekurangan jaringan kabel dan nirkabel? Sebenarnya begini, ya. Baik kabel atau nirkabel itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya kalau kabel itu memang sebenarnya kabel itu lebih stabil, ya, tahan cuaca. Tapi ada juga kabel yang lambat, ya, transmisinya. Kelemahannya kabel itu rumit. Bayangkan kalau kita mau tarik kabel, ya,
Kalau penggunaan yang jauh misalnya, tentu sulit sekali kita menarik kabel dari satu gedung ke gedung lain. Ya, jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau nirkabel itu ya bisa kita gunakan untuk jarak yang jauh, ya, tergantung kekuatan sinyalnya. Bisa melewati penghalang, misalnya ada gedung, ya. Kalau kita pakai kabel mau melewati gedung bagaimana? Ya, cuman memang nirkabel itu terpengaruh oleh cuaca, ya. Jadi sebenarnya cepat lambat itu relatif, tergantung dari jenis transmisi yang dipakai, ya. Bahkan kabel itu sebenarnya kadang lebih cepat kalau kita menggunakan serat optik, itu malah itu yang paling cepat sekarang, ya. Nah, ini kita lanjut dengan pertanyaannya Fitri ini, ya. Apa itu jaringan serat optik, ya? Nah, saudara sekalian, ini adalah satu jaringan yang dipakai sekarang dari perusahaan telekomunikasi sebagai bentuk transmisi yang paling cepat yang dipakai sekarang, ya. Serat optik itu adalah jaringan yang dibuat dari kaca, ya, kaca atau plastik, untuk mentransmisi data. Data itu ditransmisi dalam bentuk cahaya, sehingga sangat cepat dan sangat besar kapasitasnya. Secara teoretik, kecepatan serat optik itu bisa sampai 1 juta GPS, ya, Gbps, ya, gigabyte per second. Ya, jauh melebihi tembaga atau bandwidth satelit. Cuman kalau serat optik itu dia point to point, ya. Nah, kalau satelit misalnya kita pakai yang nirkabel seperti satelit, dia menyeluruh. Nah, memang kecepatan satelit itu transmisinya itu kalah, ya, dibanding dengan serat optik. Ya, kalau satelit itu misalnya Nusantara 1 itu kecepatannya transmisi datanya sekitar 15 GB per second, ya. Nah, tentu kalau sampai di pengguna itu lebih menurun lagi, bisa hanya sampai sekitar 25 MB per second. Ya. Kalau satelit konvensional yaitu yang satelit lama sekitar 5 GB per second. Nah, kalau kita pakai kabel ya seperti koaksial, itu lebih lambat lagi, maksimal 10 MB per second. Jadi bukan kabel atau nirkabel yang cepat, karena ada juga kabel yang cepat, ada juga kabel yang lambat. Jadi tergantung kebutuhannya. Tapi untuk yang paling besar sekarang itu adalah menggunakan kabel dari serat optik. Ini dia yang dipakai untuk jaringan internet, ya, yang dihubungkan melalui bawah laut, ya. Di samping juga menggunakan satelit yang digunakan oleh provider, ya. Itu, ya. Silakan Anda lihat lebih lanjut di sumber-sumber, ya, lain. Kemudian ini pertanyaan mengenai data, ya. Nah, ini ada dari Rahmat, ya. Pertanyaannya, bagaimana solusinya jika dalam sebuah organisasi atau perusahaan ada sumber daya yang memanipulasi data, ya, sehingga data itu, ya, rusak gitu, ya. Ya, tentu saja di sinilah peran dari manajemen sebenarnya, dari manajer. Manajer itu harus bisa mendeteksi dengan cepat kalau terjadi kerusakan data. Dia harus curiga cepat. Misalnya penjualan kita ada misalnya 100, tapi yang dilaporkan 50. Nah, itu harus cepat tuh dicurigai bahwa ada manipulasi data. Jadi peran dari manajer itu penting sekali, ya. Kemudian ada juga alat deteksi secara otomatis gitu, ya. Misalnya laporan-laporan itu kemudian dibuatkan tabulasi secara otomatis dan dipelajari oleh pimpinan. Jadi intinya itu harus dideteksi cepat dan diatasi, ya, supaya jangan terjadi manipulasi gitu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ini Mimin. Ya. Bagaimana informasi hoax dengan informasi yang benar, ya? Ya, bagaimana membedakannya? Ya, sebenarnya informasi hoax itu kan informasi bohong, ya, informasi yang tidak benar, informasi yang tidak ada faktanya. Jadi informasi yang benar itu informasi yang berdasarkan fakta. Kalau informasi hoax, informasi yang dikarang-karang, informasi yang tidak ada faktanya. Bisa ada faktanya, tapi yang disampaikan beda dengan faktanya, itu hoax juga namanya. Misalnya penjualannya 100, dilaporkan 50, itu hoax juga itu. Ya. Nah, atau tidak ada penjualan dikatakan ada, itu hoax juga. Ya. Jadi bisa ditelusuri faktanya. Ditelusuri fakta, antara fakta yang disampaikan, antara informasi yang disampaikan dengan faktanya. Itu cara kita menelusuri apakah itu hoax atau tidak, ya. Kemudian ini ada terakhir dari Hairatun Nisa, ya. Bagaimana ini rumah sakit sekarang berkaitan dengan penyebaran COVID, apakah harus transparan di dalam menyampaikan informasi mengenai penderita itu, ya. Ini kan sudah ada sistemnya yang dibuat oleh pemerintah. Yang bisa menyampaikan informasi itu adalah satuan-satuan pemerintah yang memang sudah diberikan hak gitu, ya, untuk menyampaikan informasi. Kalau misalnya memang rumah sakit tidak diberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi itu, maka rumah sakit tidak boleh melakukan itu. Itu dalam sistem informasi manajemen. Jadi tidak semua orang yang memiliki informasi itu bisa menyampaikan informasi. Hanya yang punya hak dan kewenangan, ya. Nah, kalau diberikan kewenangan, oke, dilaporkan. Oke, saya kira itu saja yang mewakili dari teman-temannya semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan ketemu dalam kuliah berikutnya untuk materi berikutnya, ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.